Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Kita hidup di zaman yang absurd, di mana mesin bisa berpikir, manusia mulai berhenti berpikir. Di mana teknologi makin cerdas, tapi kita justru makin malas. Kecerdasan buatan berkembang, tapi kemanusiaan meredup. Selamat datang di era ketika chatbot lebih sabar dari orang tua kita. Di mana video pendek punya pengaruh lebih besar dari guru. Di mana kita lebih percaya rekomendasi algoritma daripada nasihat sahabat. Ini bukan masa depan yang kita bayangkan waktu kecil. Ini masa depan yang mengejutkan, cepat, dan brutal. Kalau kamu masih berpikir dunia ini adil, mungkin kamu belum cukup update. Tak. Apa kamu masih yakin sekolah bikin kamu siap hadapi hidup? Apa kerja kantoran masih relevan kalau AI bisa kerja 24 jam tanpa gaji? Kita belajar 12 tahun, cuma buat kalah saing sama mesin yang belajar 12 detik. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar mikir keras buat nyelesain masalah? Kapan terakhir kali kamu baca buku sampai tamat tanpa distraksi? Kita hidup di zaman dimana Google punya semua jawaban, tapi kita lupa cara bertanya. Zaman dimana ChatGPT bisa nulis skripsi, sementara kita malah sibuk scroll TikTok sambil rebahan. AI bukan sekadar teknologi, dia adalah revolusi, dan revolusi ini nggak nunggu kamu siap. Dia jalan terus, pelan tapi pasti, menggerus semua yang kamu anggap stabil, pekerjaan, sistem pendidikan, bahkan eksistensi manusia sebagai pusat kecerdasan. Dulu kita takut robot cuma ngambil alih kerja buruh pabrik. Sekarang, dia ngambil kerjaan penulis, desainer, analis, bahkan dokter. AI bisa nyusun laporan keuangan lebih cepat dari akuntan. Bisa bikin lagu, nulis novel, bahkan bikin film pendek dalam hitungan menit. Kamu pikir kerja kreatif aman? AI sekarang bisa ngalahin imajinasi kita. Bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia bisa belajar dari miliaran karya manusia dalam semalam. Sementara kita butuh waktu seumur hidup buat nemuin satu ide jenius. Sosial dan psikologi. Kita makin pintar katanya. Tapi kenyataannya kita makin kesepian. Makin terhubung, tapi makin terasing. Algoritma tahu selera kita lebih baik dari pasangan kita sendiri. Kita dikurung dalam gelembung informasi, disuapi konten yang memanjakan ego, tapi membunuh logika. Kita dikendalikan oleh tombol like, dikejar validasi, dan lupa rasanya berpikir mendalam. Semua harus cepat, instan, viral. Padahal hidup itu soal proses. Dan AI yang mempercepat semuanya, termasuk kehadiran kita sendiri, kita lengah. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi korban dari perubahan ini, atau kamu mau jadi pioneer yang menunggangi gelombang? Karena pilihan itu cuma dua, beradaptasi atau tergilas. Dan percaya yang bakal digilas bukan cuma mereka yang... Seorang copywriter senior dipecat dari agensi tempat dia kerja selama 11 tahun. Alasannya? Kita sudah pakai AI buat bikin semua copy campaign sekarang. Lebih cepat, lebih murah. Namanya Rudy. Usia 38, punya anak 2, dia nggak bodoh, dia kreatif. Tapi dia santai, nggak pernah belajar hal baru, merasa aman karena pengalaman. Dan hari itu, pengalamannya dilibas sama mesin yang bahkan nggak punya emosi. Sebaliknya ada Aulia, 24 tahun, bukan lulusan kampus top. Tapi dia punya satu keunggulan, lapar belajar. Dia pelajari prompt engineering, dia uji tools AI tiap malam, dan sekarang dia jadi konsultan konten AI buat klien-klien luar negeri. Dari kamar kosnya yang sempit, dia ngalahin orang-orang yang udah mapan. Lihat bedanya? Dunia ini bukan milik yang paling pinter, tapi yang paling cepat beradaptasi. Belajar skill yang komplementari dengan AI. Kamu nggak bisa lawan AI, tapi kamu bisa kolaborasi. Bukan cuma ngerti cara pakai ChatGPT, tapi tahu kapan harus pakai buat apa dan gimana ngegabungin dengan intuisi manusia. Skill kayak prompt engineering, data literacy, critical thinking, dan komunikasi strategis, itu yang jadi pembeda, bukan cuma teknis, tapi kemampuan membaca konteks, empati, dan leadership. Bangun personal brand yang autentik. Di era AI, identitas digital kamu jadi aset utama, bukan sekadar followers, tapi nilai-nilai yang kamu bawa. Keaslian, suara, sudut pandang. AI bisa meniru banyak hal, tapi dia nggak punya kejujuran emosional kayak manusia. Mulai dari sekarang, dokumentasi perjalananmu. Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu pikirkan? Karena dunia butuh manusia otentik, bukan fotokopi sempurna buatan mesin.
Jangan takut gagal. AI berkembang karena dia terus salah, terus belajar. Kita juga harus gitu. Jangan tunggu sempurna baru mulai. Coba, salah, ulang. Itu mindset revolusioner yang bikin kamu bisa ngikutin perubahan tanpa kelabakan. Ingat ini baik-baik. Dunia ke depan bukan dunia buat yang kuat, tapi buat yang lentur. AI itu kayak gelombang besar. Kamu bisa panik, tenggelam, atau kamu bisa belajar selancar dan menungganginya. Dan percayalah, di tengah kekacauan ini, justru ada peluang. Tapi hanya buat mereka yang cukup gila buat berpikir beda, cukup berani buat terus belajar, dan cukup teguh buat bertahan. Kita hidup di zaman yang gak ada presidennya. Zaman di mana teknologi tahu kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Zaman di mana kesalahan kecil bisa viral, dan langkah tepat bisa ngubah hidup dalam semalam. Dan di tengah dunia yang terus bergerak ini, kamu cuma punya dua pilihan, ikut berubah atau dilindas sejarah. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Semua orang juga takut, semua orang juga bingung. Tapi bedanya, yang menang adalah mereka yang nggak nunggu semuanya jelas baru jalan. Kalau kamu ngerasa kalah hari ini, gagal, bingung, merasa dunia makin jauh, aku kasih tahu satu hal, kamu masih bisa mulai hari ini, sekarang juga. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat hidup penuh. Di masa depan, mungkin nggak semua orang akan berhasil. Tapi mereka yang bertahan dan terus belajar akan jadi pemimpin dunia yang baru. Jadi sekarang aku tanya kamu mau jadi penonton perubahan ini? Atau kamu mau jadi pelaku yang menulis sejarahnya? Pilih sekarang, sebelum dunia